Shalom Bapak dan Ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya mengajak Anda untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur di pagi hari ini untuk kehidupan yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan di pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, Roh Kudus tuntun kami untuk kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak dan Ibu pemuda-pemudi yang terkasih, untuk merenungkan firman Tuhan, saya Pendeta Hendro Seljatem bersama istri Ibu Diana Seljatem secara bergantian mengajak Anda untuk menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dari Amos 5 ayat 21 dengan judul Hari-hari Raya yang Tidak Berkenan. Amos 5 ayat 21, demikian firman Tuhan. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Amin. Dari bacaan tadi, kita mau mempelajari atau menggali isi Alkitabnya dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Apakah yang dibenci atau yang dihinakan Tuhan dari umat Israel? Yang kedua, apakah yang tidak disenangi Tuhan dari umat Israel? Yang dibenci Tuhan dari bangsa Israel adalah perayaan mereka dalam bentuk upacara keagamaan, di mana kehadiran gereja dan nyanyian pujian oleh orang yang mengaku percaya tetapi mencari kesenangan dengan berbuat dosa, di mana hari-hari raya agamawi itu tidak berharga dan hina, dan karena itu Tuhan menolak mereka. Tidak ada kebaikan yang harus Tuhan hargai di dalamnya. Sebaliknya, ada kekejian di dalamnya yang menyebabkan kemunafikan yang mendalam. Dan hal yang tidak disenangi Allah dari bangsa Israel adalah perkumpulan raya mereka yang kusuk. Tidak ada pertobatan dosa di dalam ibadah Israel, seperti yang mereka persiapkan dengan mendasarkan pada alasan yang sangat kuat dan didukung otoritas pemerintah yang memadai. Bahkan dirayakan dengan korban dan persembahan yang melimpah dan dalam urutan liturgis yang sangat baik. Namun semua itu milik mereka, bukan milik Tuhan. Mengapa Tuhan begitu membenci perayaan dan perkumpulan raya yang dilakukan umat Israel? Karena jika kita melihat latar belakang bangsa Israel pada saat itu, secara rohani mereka hidup jauh dari Tuhan. Walaupun secara jasmani mereka tetap melakukan ibadah-ibadah mereka seperti sedia kala. Ibadah yang mereka lakukan adalah ibadah-ibadah lahiriah saja, tanpa ada kerinduan secara rohani dari hati mereka yang terdalam untuk beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka hanya melakukan rutinitas ibadah dan liturgi mereka tanpa menyadari siapa Tuhan yang mereka sembah. Salah satu kesalahan yang mereka lakukan adalah tetap melakukan ibadah kepada Tuhan, tetapi di sisi lain mereka melakukan ketidakadilan. Mereka tetap melakukan penyembahan berhala. Mereka menindas sesama mereka. Apakah akibatnya bila seseorang menjadikan ibadah sebagai rutinitas? Akibatnya adalah yang pertama, imannya yang tidak bertumbuh di dalam Kristus, sehingga hidup dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan, tidak menguasai diri. Yang kedua, ibadahnya tidak berkenan di hadapan Allah karena memiliki motivasi yang salah. Adakah jalan keluarnya agar kita dapat melakukannya dengan benar? Ada, yaitu hidup di dalam kehendak Tuhan. Pasti ada jalan keluarnya. Pertama, melalui Amos, Tuhan menegur bangsa Israel dengan keras agar mereka segera bertobat. Yang kedua, memiliki kesungguhan hati untuk bersekutu dengan Allah.
Demikian juga dengan firman Tuhan yang mengatakan dalam Roma 12 ayat 1, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Amin, puji Tuhan ya. Berdasarkan firman Tuhan dan uraiannya, apa yang menjadi komitmen kita? Yang menjadi komitmen kita di hari ini yaitu melakukan kehendak Allah dengan sungguh-sungguh, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, fokus hanya kepada Allah, dan memiliki motivasi yang benar dalam beribadah. Amin. Mari kita lakukan komitmen kita, dan kita juga perlu membagikan kebenaran hari ini kepada orang-orang yang rindu beribadah dengan sungguh-sungguh dan mau menyenangkan hati Tuhan. Baik, mari kita tutup saat teduh kita dengan berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur dan terus menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kami boleh menjadi terang kasih-Mu Tuhan, melalui persekutuan-persekutuan ibadah yang sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Berkati setiap orang dimanapun mereka berada yang mendengarkan renungan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.